Selamat pagi Bapak Ibu para peserta yang luar biasa. Di sesi ini saya Mia akan memaparkan mengenai pengembangan bahan ajar dalam pendidikan. Bapak Ibu di sini apakah ada yang sebagai guru? Oke, kalau sebagai guru tentu Bapak Ibu sudah familiar dengan hal ini. Nah, mari kita ketahui apa itu bahan ajar. Bahan ajar ini berkaitan dengan segala sesuatu yang membantu guru di dalam pengajarannya maupun bahan ajar ini berguna untuk membantu proses pembelajaran agar berjalan dengan baik. Nah, bahan ajar ini juga didefinisikan sebagai segala bentuk konten yang di dalamnya berisi informasi berwujud teks, non-teks maupun digital multimedia yang digunakan sebagai bagian dari proses pembelajaran dengan tujuan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, tentu ya bahan ajar, materi ajar maupun media ajar ini memiliki definisi yang berbeda-beda. Mari kita lihat satu persatu. Bahan ajar itu seperti tadi yang sudah saya jelaskan itu sebagai payung besar. Di dalamnya ada media, ada metode maupun materi ajar. Dan ini dapat berbentuk digital maupun fisik. Nah, di dalam bahan ajar terdapat struktur maupun organisasi. Ini berkaitan dengan bagaimana materi ajar tersebut disusun untuk mempermudah peserta didik di dalam memahami konsep-konsep yang diajarkan. Kemudian bahan ajar tersebut tentunya disusun, disesuaikan dengan tujuan pembelajaran. Kemudian bahan ajar tersebut berkaitan juga dengan kurikulum maupun konteks dari lokal tersebut. Nah, bahan ajar ini dapat berupa buku teks, presentasi slide, video pembelajaran, dan lain-lain. Nah, lalu apa sih materi ajar? Materi ajar ini berkaitan dengan isi atau konten. Di dalamnya mencakup informasi, teori, konsep, fakta, maupun prinsip. Isi atau konten ini yang akan dipelajari ataupun disampaikan dalam proses pembelajaran. Nah, di dalam materi ajar tentunya terdapat struktur maupun penyusunan. Ini berkaitan dengan materi ajar tersebut dapat disusun untuk mempermudah pemahaman dari peserta didik di dalam memahami konsep-konsep atau di dalam memahami isi atau konten dari materi ajar tersebut. Kemudian, bahan ajar ini relevan dengan konteks dunia nyata. Artinya, sejauh mana sih materi ajar ini terkait dengan kehidupan sehari-hari. Lalu, materi ajar tersebut uh, disesuaikan juga ya dengan tujuan pembelajaran dan juga tentunya materi ajar ini disesuaikan dengan tingkat kesiapan dari para pembelajar, yaitu bagaimana sih materi ajar ini dapat melibatkan peserta didik untuk merangsang minat mereka dan mendorong mereka terlibat aktif di dalam proses pembelajaran. Nah, contoh dari materi ajar pada pelajaran matematika kelas 2 SD tentang pengenalan angka sampai 100. Nah, ini dapat disusun dari hal yang sederhana sampai dengan yang lebih kompleks. Mulai dari peserta didik itu mengenal angka sampai 100, lalu ketika mereka sudah bisa dilanjutkan dengan mengelompokkan. Oh, angka 1 sampai 100 ini ada angka satuan, angka puluhan. Nah, mereka belajar untuk mengelompokkan. Kemudian setelah mereka sudah bisa mengelompokkan, maka mereka bisa menyusun, mereka juga bisa belajar untuk membaca angka tersebut. Nah, lalu apa sih media ajar? Media ajar ini adalah segala bentuk alat atau sarana yang digunakan untuk menyampaikan materi atau menyampaikan informasi dengan cara yang lebih menarik, efektif, dan mempermudah pemahaman. Jadi, media ajar ini sangat membantu di dalam menyampaikan materi ajar. Adapun di dalam menyusun media ajar perlu memperhatikan agar pemilihan media tersebut tepat. Artinya media yang dibuat itu dapat mendukung untuk menyampaikan isi atau konten sehingga dapat mudah dipahami. Karena media ajar tersebut ya menarik bagi peserta didik dan juga mendukung di dalam proses pembelajaran. Lalu tentunya media ajar yang disusun disesuaikan dengan gaya belajar ya para peserta didik agar media ajar tersebut bisa efektif dan juga media ajar tersebut melibatkan visual dan audio sehingga ini dapat membantu mengakomodasi gaya belajar yang visual, audio maupun kinestetik. Contoh dari media ajar tersebut yaitu dapat berupa papan tulis, video pembelajaran dan lain-lain. Misalkan di dalam mengajar materi ajar
mengenal angka sampai 100. Bisa guru menggunakan papan tulis untuk menulis, kemudian guru juga bisa menggunakan proyektor dengan menunjukkan angka, kemudian meminta peserta didik menyebutkan. Nah, lalu apa sih fungsi dari bahan ajar untuk peserta didik? Nah, bahan ajar tersebut dapat digunakan agar peserta didik bisa belajar tanpa guru, artinya mereka bisa belajar mandiri. Dan bahan ajar ini dapat digunakan untuk belajar dimanapun dan kapanpun. Ini berkaitan dengan kemudahan untuk peserta didik mengakses bahan ajar yang disediakan oleh guru. Kemudian mereka bisa belajar dengan kecepatan masing-masing. Dengan adanya bahan ajar, mereka bisa mengulang sesuai dengan kebutuhan mereka, agar mereka bisa memahami materi ajar, topik yang diajarkan pada pembelajaran tersebut. Kemudian tentunya peserta didik bisa belajar sesuai urutan maupun urutan yang dipilih mereka. Misalkan di dalam mengenal angka 1 sampai 100, jika mereka sudah mengenal, mereka bisa belajar menyusun, ataupun mereka langsung belajar membaca karena mereka sudah bisa menyusun 1 sampai 100 dalam bentuk satuan maupun puluhan. Nah, tentunya bahan ajar ini juga memiliki fungsi bagi guru. Fungsinya berupa bahan ajar ini sebagai pedoman di dalam pembelajaran, menjadi acuan sehingga pembelajaran itu menjadi lebih efektif. Kemudian bahan ajar tersebut juga berisi penilaian, artinya guru dapat menguraikan penilaian, misalkan formatif, sumatif, apa sih yang dilakukan, kapan dilakukan, sehingga pembelajar itu bisa siap ketika penilaian dilakukan. Kemudian dengan adanya bahan ajar sebagai acuan pembelajaran, peserta didik dapat menggunakannya di dalam belajar, maka di dalam proses pembelajaran tersebut guru tidak harus menjelaskan detail sekali satu persatu begitu, tetapi di dalam pembelajaran bisa digunakan untuk memperdalam konsep yang peserta didik pelajari bahan ajar tersebut. Dan guru juga dapat membantu peserta didik terutama yang membutuhkan waktu lebih di dalam memahami sebuah materi. Kemudian tentunya bahan ajar berfungsi untuk bisa menghemat waktu. Nah, fungsi bahan ajar dalam proses pembelajaran ya pasti terkait dengan yang sudah saya jelaskan sebelumnya, yaitu bahan ajar ini menyajikan materi secara jelas dan pelaksanaan pembelajaran. Jadi di dalam bahan ajar tersebut terdapat materi ajar yang dipaparkan dengan jelas, kemudian ada gambaran mengenai pembelajaran yang akan dilakukan, lalu menyajikan masalah yang sesuai dengan pemahaman peserta didik. Di sini kembali kepada si perancang atau kepada Bapak Ibu guru yang menyusun materi ajar, yaitu dapat menggunakan masalah-masalah yang familiar dengan kehidupan para peserta didik yang berkaitan dengan materi ajar tersebut sehingga mudah untuk dipahami oleh peserta didik. Lalu bahan ajar tersebut menyediakan suatu kompetensi yang lebih sistematis dan mendukung kecakapan hidup peserta didik sehari-hari. Artinya di dalam pembelajaran tersebut tentunya dengan adanya bahan ajar itu bisa memfasilitasi keterampilan mereka maupun kompetensi secara pengetahuan, sikap maupun keterampilan. Artinya di dalam pembelajaran tersebut terdapat suatu kesatuan yang dimana siswa tidak hanya belajar pengetahuan, tetapi mereka tahu ada sikap yang harus mereka kembangkan, misalkan kolaborasi. Nah, lalu kemandirian belajar mereka. Nah, tentunya kecakapan seperti itu. Kolaborasi, belajar mandiri, itu juga menjadi sebuah bekal yang baik ketika mereka masuk di dalam dunia kerja. Selanjutnya, manfaat bahan ajar. Nah, bahan ajar ini memberikan pengalaman yang konkret langsung kepada peserta didik di dalam mereka melakukan kegiatan pembelajaran mereka. Nah, saya lanjutkan. Manfaat bahan ajar selanjutnya yaitu menyediakan sesuatu yang tidak mungkin diamati secara langsung. Ini dapat berupa gambar-gambar yang dapat mewakili sesuatu yang tidak ada di dalam ruangan yang sedang diajarkan. Kemudian bahan ajar memiliki manfaat yaitu memperluas cakrawala berpikir di dalam kelas, karena di dalam bahan ajar dapat memuat aneka pengetahuan dan kegiatan khususnya yang berkaitan dengan keterampilan berbahasa dan bersastra. Kemudian bahan ajar bermanfaat untuk membantu memecahkan masalah-masalah pendidikan atau pengajaran khususnya dalam bahan kebahasaan, kesastraan, dan literasi. Kita tahu bahwa banyak sekali masalah yang terjadi dalam pendidikan, salah satunya literasi. Nah, dengan adanya bahan ajar, peserta didik dapat berlatih meningkatkan literasi mereka, membaca, memahami instruksi maupun melakukan.
Nah, lalu apa sih jenis-jenis bahan ajar? Bapak Ibu, bahan ajar itu umumnya dibagi menjadi dua, yaitu bahan ajar cetak maupun non-cetak. Bahan ajar cetak ini adalah bahan ajar yang tertulis, ya contohnya handout, buku, dan lain-lain. Bahan ajar non-cetak itu adalah bahan ajar yang tidak tertulis, misalkan video, audio, dan lain-lain. Kemudian berdasarkan tempat dan posisinya, bahan ajar itu ada dikategorikan menjadi dua, itu bahan ajar pokok yang uh, berarti bahan ajar pokok ini mencakup materi pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum. Bahan ajar pokok ini adalah bahan ajar yang inti. Sedangkan bahan ajar suplementer artinya bahan ajar yang berguna untuk menambah atau memperluas uh, isi kurikulum. Ini dia sebagai pendukung untuk bahan ajar pokok. Nah, tentunya Bapak Ibu, ini yang ditunggu-tunggu karena Bapak Ibu akan membuat bahan ajar dengan menggunakan Canva. Di dalam menyusun bahan ajar, tentunya Bapak Ibu perlu memperhatikan beberapa faktor, yaitu pertama adalah kecermatan isi. Ini berkaitan dengan bagaimana bahan ajar tersebut di dalamnya berisi informasi yang berdasarkan konsep atau teori yang relevan, memiliki isi yang benar. Kemudian selanjutnya yaitu ketepatan cakupan. Ini artinya bahan ajar disesuaikan dengan keluasan dan kedalaman isi bahan ajar. Tentunya keluasan maupun kedalaman bahan ajar ini disesuaikan dengan tujuan pembelajaran. Lalu selanjutnya ketercernaan bahan ajar, di mana bahan ajar yang dibuat dapat mudah untuk dipahami oleh peserta didik. Maka pemaparannya harus logis, sistematis, ada contoh yang mereka bisa ketahui sehingga mempermudah mereka memahami. Lalu ada penggunaan bahasa. Tentunya bahan ajar ini dapat menggunakan bahasa yang jelas sehingga mudah dipahami. Lalu untuk pengemasan dari bahan ajar perlu menata informasi dengan rapi, menarik, terstruktur, mulai dari pendahuluan, isi, dan penutup. Demikian yang dapat saya paparkan. Semoga Bapak Ibu, para peserta semua dapat mendapatkan wawasan yang baru dan dapat menyusun bahan ajar yang berguna untuk para peserta didik. Terima kasih.